Demi sebuah prestasi, Pak Azrul wajib tegas bersihkan manajemen yang bermain. Kecewa sekali, Mahmud Eid gagal kembali ke Persebaya, ini penyebabnya. Kehebatan Uston Nawawi, asisten abadi Persebaya di era 5 pelatih kepala berbeda. Penuhi kuota pemain asing, manajemen siap gelontorkan uang demi datangkan pemain ini. Perlunya adanya perombakan di struktur manajemen. Persebaya Surabaya telah melakukan beberapa pembenahan di dalam skuad, dari perombakan pelatih hingga pemain asing, untuk persiapan menghadapi Liga 1 musim depan. Dengan persaingan yang semakin sengit di musim depan, Persebaya Surabaya harus siap untuk menghadapi tantangan baru dan meningkatkan performa tim. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kinerja manajemen Persebaya Surabaya yang beberapa musim ini terlihat kurang ambisius dalam menangani klub. CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, diharapkan dapat bersikap tegas dan memastikan bahwa orang-orang di bawahnya yang mengurusi klub dapat bekerja dengan efektif dan berprestasi. Dengan klub sebesar Persebaya Surabaya, dibutuhkan manajemen yang kuat dan ambisius untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Kita tunggu saja langkah Azrul Ananda dalam menghadapi tantangan ini, dan semoga Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Gimana tanggapanmu, Dulur? Perlukah struktur manajemen dilakukan perombakan juga? Demi prestasi Persebaya Surabaya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bonek sedih gara-gara Persebaya gagal pulangkan sosok ini. Bonek sedih? Mantan terindah Persebaya Surabaya 2019 cancel pulang kampung ke Kota Pahlawan. Ini penyebab utamanya. Kabar buruk tengah selimuti Persebaya Surabaya. Mantan terindah yang santer bakal pulang ke Persebaya Surabaya dikabarkan cancel merapat. Sebelumnya, nama sang mantan terus digaungkan kembali ke Persebaya Surabaya karena adanya penyebab ini. Sosok mantan yang santer dipulangkan Persebaya Surabaya yakni pemain berkebangsaan Palestina, Mahmud Eid. Seperti diketahui, nama Mahmud Eid jadi satu di antara mantan pemain Persebaya Surabaya yang dikabarkan bakal comeback ke Persebaya Surabaya musim depan. Bukan tanpa sebab, gagalnya Mahmud Eid kembali ke Persebaya Surabaya diperkuat dengan pergerakan transfer pemain asing anyar bajul ijo. Tercatat, 5 pemain asing musim lalu resmi diumumkan sudah diperpanjang kontraknya oleh Persebaya Surabaya. Kelima pemain asing Persebaya Surabaya yang resmi dipertahankan yakni Francisco Rivera, Bruno Moreira, Dejan Tumbas, Flavio Silva, dan Dime Dimov. Sedangkan 2 sudah resmi didatangkan dan satunya lagi dalam negosiasi dengan sang pemain. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya yang tak tergantikan. Nama Uston Nawawi tak pernah lepas dari Persebaya Surabaya, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia menjadi figur penting yang tetap bertahan dalam 5 era kepelatihan berbeda di skuad Green Force sejak era Liga 1 bergulir. Kehebatannya bukan hanya di masa aktif bermain, tetapi juga saat menjelma menjadi asisten pelatih yang selalu dipercaya tim. Uston Nawawi menjadi saksi perjalanan taktis Persebaya Surabaya di tangan 5 pelatih kepala berbeda dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ia mulai menjabat sebagai asisten pelatih sejak era Aji Santoso dan terus dipertahankan oleh pelatih kepala berikutnya seperti Paul Munster, Josep Gombau, Mustaqim, Wolfgang Pikal, hingga kini Eduardo Perez Mora. Konsistensinya membuatnya sebagai kepingan penting Persebaya Surabaya dalam setiap transisi pelatih. Peran vital Uston sebagai pendamping strategis. Dengan pengalamannya yang mendalam, ia dipercaya mampu menjaga kesinambungan taktik dan karakter tim. Manajemen siap angkut pemain berlabel 4 miliar rupiah. Persebaya Surabaya kembali membuat kejutan dalam bursa transfer jelang musim baru Liga 1. Klub kebanggaan bonek tersebut dikabarkan membidik gelandang berlabel Timnas Guinea Khatulistiwa, Pablo Ganet, untuk menggantikan posisi Mohamed Rashid. Kabar ini mencuat tak lama setelah Persebaya Surabaya resmi melepas Rashid bersama 10 pemain lainnya.
Keputusan itu diumumkan lewat akun resmi Instagram official Persebaya pada Selasa 3 Juni 2025, lengkap dengan ucapan terima kasih atas dedikasi sang pemain. Garnett memang belum pernah mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia sebelumnya. Meski begitu, ia bukan pemain asing tanpa pengalaman di Asia karena sempat merumput bersama Kasma SC, Kuwait, dan Saham Club, Oman. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan klub kasta ketiga Liga Spanyol, Merida AD. Namun masa baktinya akan segera berakhir pada 30 Juni 2025, membuka peluang besar bagi Persebaya Surabaya untuk memboyongnya secara gratis. Di Merida AD, Garnett tampil cukup reguler dengan catatan 32 pertandingan dan menyumbang 3 assist dari total 1.776 menit bermain. Ia juga hanya mengoleksi 3 kartu kuning sepanjang musim, menandakan gaya mainnya yang cukup bersih. Dime Dimov perpanjang kontrak hingga akhir musim depan. Dime Dimov, bek tangguh asal Makedonia Utara, resmi memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya untuk 1 tahun ke depan, hingga akhir musim 2025-2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh Dimov melalui unggahan terbarunya di Instagram, di mana ia menyatakan kebahagiaannya bisa bertahan di bajul ijo. Dengan penuh kegembiraan, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan tetap bersama Persebaya Surabaya selama 1 tahun lagi. Dimov juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub, pelatih, manajemen, dan para supporter bonek atas dukungan mereka selama ia bermain untuk Persebaya. Dimov menegaskan bahwa ia siap menghadapi musim baru dengan ambisi besar bersama Persebaya. Dimov bergabung dengan Persebaya Surabaya pada 5 Januari 2025, sebagai rekrutan untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025. Saat perekrutannya, Persebaya mengumumkannya bersama Dejan Tumbas, dengan harapan mereka bisa memperkuat tim menjelang akhir musim. Rahmat Irianto akhirnya resmi bergabung Persebaya. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Bek serbaguna Persib Bandung, Rahmat Irianto, secara resmi dipastikan kembali ke pelukan klub yang membesarkan namanya, Persebaya Surabaya. Kepindahan ini sekaligus mengakhiri 3 musim kiprah Rian bersama Maung Bandung. Pengumuman resmi mengenai kembalinya Irianto ke tim berjuluk Bajul Ijo ini telah disampaikan oleh kedua klub pada 4 Juni 2025. Rahmat Irianto, yang merupakan putra dari legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro, akan kembali mengenakan seragam hijau-hijau setelah meninggalkan Persebaya pada akhir musim 2021-2022. Saya sangat senang bisa kembali ke rumah. Persebaya adalah keluarga bagi saya, dan saya tidak sabar untuk kembali membela Bajul Ijo, ujar Rahmat Irianto dalam pernyataan resminya. Terima kasih banyak untuk Persib Bandung, Bobotoh, dan seluruh jajaran klub yang telah menerima saya dengan baik selama ini. Pengalaman di Bandung sangat berharga, sambungnya. Lini depan Persebaya musim depan sudah terbentuk. Lini depan Persebaya Surabaya semakin kuat dengan bergabungnya Gali Freitas, membuat skuad ini semakin siap untuk menggebrak musim depan. Dengan perpaduan pemain antara Bruno Moreira, Gali Freitas, Flavio Silva, dan Francisco Rivera, lini depan Persebaya Surabaya bakal tampil lebih berbahaya dan produktif di musim depan. Keempat pemain ini diharapkan mampu memanfaatkan peluang di depan gawang lawan dengan lebih efektif, sehingga Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Bonek Mania pasti sangat senang dengan skuad yang semakin kuat ini, dan berharap mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Dengan lini depan yang semakin kuat, Persebaya Surabaya siap menghadapi musim depan dengan percaya diri dan berjuang untuk mencapai kesuksesan. Kita tunggu saja penampilan Persebaya Surabaya di musim depan dan semoga mereka dapat membawa pulang trofi juara. Lantas gimana tanggapan dulur bonek semua? Dengan perpaduan 4 pemain ini, sudah ganas atau belum? Tulis pendapatmu di kolom komentar.